Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, kali ini saya akan menyampaikan materi asal perolehan rezeki. Rezeki merupakan pemberian Allah SWT. Ada banyak perantara untuk mendapatkan rezeki. Terkadang rezeki diperoleh dari kerja yang dilakukan atau diberi orang lain, ataupun menemukannya di suatu tempat. Intinya, rezeki akan datang jika kita berusaha mencari dan mendapatkannya. Berbagai cara bisa dilakukan untuk memperoleh rezeki. Ada yang melakukannya dengan cara yang baik dan halal, namun ada juga yang melakukannya dengan cara tidak baik atau diharamkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT adalah satu-satunya pemberi rezeki, dan tidak ada sekutu baginya dalam hal seperti pemberi rezeki ini. Mengenai hal ini Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ala min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Quran Surat Fatir ayat 3. Tidak ada yang berserikat dengan Allah SWT dalam memberi rezeki. Oleh karena itu, tidak pantas Allah SWT disekutukan dalam hal ibadah. Dan tidak pantas pula Allah SWT disembah dan diduakan dengan selainnya. Terkait ini Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Quran Surat Fatir ayat 3. Seandainya Allah SWT menahan rezeki manusia, maka tidak ada selainnya yang dapat membuka pintu rezeki tersebut. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursilah mim ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Fatir ayat 2. Itu memang benar bahwa tidak mungkin ada yang dapat memberikan rezeki ketika Allah SWT menahan rezeki tersebut. Semuanya atas kehendak dan kuasa dari Allah SWT. Tidak ada yang mampu menahan ataupun menghentikan kekuasaannya selain Dia sendiri. Allah SWT memberi rezeki tanpa ada kesulitan dan sama sekali tidak terbebani. Terkait itu, At-Tahawi berkata, Allah itu Maha Pemberi rezeki dan sama sekali tidak terbebani. Seandainya semua makhluk meminta kepadanya, Dia akan memberikan kepada mereka, dan itu sama sekali tidak akan mengurangi kerajaannya sedikit pun juga. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah SWT berfirman, Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan serta semua jin dan manusia berdiri di atas bukit untuk memohon kepadaku, kemudian masing-masing aku penuhi permintaannya,
maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti benang yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan. Hadis riwayat Muslim. Mengenai hadis tersebut, Ibnu Rajab berucap, hadis itu memotivasi setiap makhluk hidup untuk meminta segala kebutuhan kepadanya. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman kepadaku, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak memberikan ganti kepadamu. Pemberian Allah selalu cukup dan tidak pernah berkurang, walaupun mengalir siang dan malam. Adakah terpikir olehmu sudah berapa banyakkah yang diberikan oleh Allah sejak terciptanya langit dan bumi? Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di tangan Allah tidak pernah berkurang karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, Allah Maha Kaya, Allah yang memegang setiap rezeki yang tak terhingga, yakni melebihi segala sesuatu yang diketahui oleh setiap makhluknya. Semua kepunyaan Allah SWT yang ada di permukaan bumi yang diperuntukkan bagi manusia, Allah SWT menyuruh manusia untuk mencari dan memanfaatkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Jika rezeki Allah SWT telah diperoleh manusia, selanjutnya manusia berhak menggunakan dan memanfaatkannya, dan semenjak itu pula manusia berhak memilikinya. Tetapi kepemilikan rezeki tersebut tidaklah mutlak. Artinya rezeki itu hanya berhak dikuasai oleh manusia, sedangkan kepemilikan mutlak milik Allah SWT semata. Manusia berhak menguasai rezeki Allah SWT jika memperolehnya dengan jalan yang baik dan halal. Berdasarkan hal ini, maka rezeki dibedakan menjadi dua, yakni rezeki yang baik dan halal. Rezeki yang baik adalah rezeki yang baik saat dan zat dan materinya, serta tidak merusak bagi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan rezeki yang halal ialah rezeki yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan tidak dilarang olehnya dalam memperolehnya. Allah SWT tidak membatasi kehendak kita dalam mencari dan memperoleh rezeki selama dalam batas halal dan baik. Oleh karena itu, carilah rezeki sebanyak mungkin. Tetapi jangan sampai dalam mencari rezeki tersebut melupakan Allah SWT, Zat yang Maha Pemberi. Sebab dalam pandangan Islam, rezeki bukanlah tujuan utama, tetapi merupakan alat untuk menyempurnakan kehidupan dan mencapai keridhaan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.